Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today, Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini untuk pertama kalinya, kita bersama Gerald Celente, seorang peramal tren asal Amerika dan penerbit Trends Journal. Gerald, selamat datang. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih banyak sudah mengiyakan undangan ini. Anda adalah seseorang yang sepanjang hidupnya bekerja dengan pasar dan mempelajari arah tren ke depan. Saya ingin sekali mendengar pandangan Anda tentang bagaimana perang Iran memengaruhi pasar. Sekarang, di pagi hari Anda, tanggal 19 Juni, bagaimana reaksi pasar terhadap nota kesepahaman yang baru saja dibuat antara Amerika Serikat dan Iran kemarin? Sangat positif. Dan sekali lagi, mengikuti tren itu berarti memahami di mana posisi kita sekarang, bagaimana kita sampai di sini, supaya bisa melihat kemana arah kita selanjutnya. Kalau kita lihat ke masa sebelum Perang Iran, pasar saham di Amerika Serikat sudah mulai turun karena ketakutan dari kelompok ekuitas swasta dan para investor yang ingin menarik uang mereka. Alasannya, kecerdasan buatan mulai menghapus banyak perusahaan perangkat lunak kecil dan berbagai perusahaan software lainnya. Jadi orang-orang ingin menarik uang mereka keluar. Keadaannya memang sudah buruk sebelum perang itu terjadi. Lalu perang meletus, dan semuanya berubah. Dan sekali lagi, kami hanya berpegang pada fakta. Kami ini bisa dibilang ateis politik. Kami tidak berpihak pada siapapun. Dan kamu harus melihat sesuatu apa adanya, bukan seperti yang kamu inginkan. Jadi kalau kita lihat lagi, berdasarkan fakta, Trump bilang pada tanggal 1 Maret bahwa perang itu akan berakhir dalam 4 atau 5 minggu. Lalu pada tanggal 11 Maret, dia bilang, kita menang. Dia bilang, saya nggak suka bilang kita menang terlalu cepat, tapi kita menang. Padahal mereka belum menang. Setiap kali saya menyebut hal ini, sama saja dengan orang yang jadi Menteri Energi itu, Chris Wright, atau saya sebut dia Chris Wrong. Dia terus saja ngomong-omong kosong. Mereka juga ngomong bohong soal Amerika Serikat, yang katanya mengirim kapal perang lewat Selat Hormuz untuk mengawal kapal tanker. Padahal itu sama sekali nggak benar. Saya sebut ini karena hal-hal seperti itu memanipulasi pasar. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang, manipulasi pasar. Lalu kita lihat faktanya. Ada 3 perusahaan, State Street, Vanguard, dan BlackRock. Coba cari di Google. Nilai kepemilikan mereka mencakup sekitar 88% dari indeks S&P 500. Jadi, 3 perusahaan saja. Lalu lihat datanya. 1% penduduk Amerika memiliki 54% saham di pasar. 1%. Kalau ditambah 10% teratas, totalnya jadi 93%. Jadi pasar ini sudah diatur. Mereka akan melakukan apapun untuk terus menopang sistem ini. Dulu ada seorang pria Italia bernama Mussolini. Ia bilang, penyatuan kekuasaan negara dan korporasi adalah fasisme. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Sekarang lihat saja, bagaimana Trump membeli bagian dari perusahaan-perusahaan seperti Intel. Oh, kamu lihat kan saham Intel baru saja naik? Ya, kami baru saja menutup sebuah kesepakatan, satu demi satu, perusahaan demi perusahaan. Mereka bergabung, dan korporasi yang akhirnya menguasai negara. Sesederhana itu. Jadi tidak ada realitas di pasar. Rasio PE sudah terlalu tinggi nilainya, dan kami percaya akan ada kejatuhan seperti gelembung.com. Sekali lagi, kami hanya berpegang fakta. Dan supaya jelas, ketika saya bilang saya seorang ateis politik, maksud saya tidak percaya pada sistem politik manapun. Bagi saya, semuanya itu sindikat kejahatan. Dan ini salah satu kaos yang kami jual di Trends Journal. Seorang politisi menaik serupsi. Wah, oke. Jadi, maksudnya, saya disuruh ngelakuin sesuatu ya. Baiklah. Jadi biar jelas, itulah sistemnya. Nah, saya sebut ini karena kalau kita mundur ke AR, sekitar 25 tahun lalu, Bill Clinton membawa Tiongkok masuk ke Organisasi Perdagangan Dunia. Negara-negara barat berbondong-bondong ke sana untuk mencari tenaga kerja murah.
Dia memberikan ke Tiongkok industri berat dan teknologi tinggi yang sebelumnya mereka nggak punya. Kalau kita maju ke sekitar tahun 2015, BMW, Volkswagen, semua perusahaan itu, Ford, General Motors, wah, penjualan mereka meledak. Benar-benar meledak di Tiongkok. Tapi sekarang, nggak lagi. Siapa eksportir terbesar sekarang? Siapa yang paling unggul di kendaraan listrik? Tiongkok. Sekarang saya mundur lagi ke masa kejatuhan.com. Sebelum Bill Clinton membawa mereka masuk, hanya sekitar 10% anak muda Tiongkok usia 18 tahun yang kuliah. Sekarang 70%. Now, nearly 70%. And unlike in the United States where they're going to college, Berbeda dengan di Amerika Serikat, di mana mereka kuliah untuk ambil jurusan seperti studi transgender dan hal-hal semacam itu, di sana mereka jauh lebih maju dalam hal teknologi, sains, dan kecerdasan buatan. Di Amerika, saya benar-benar sedih. Saya hancur hati. Coba naik kereta bawah tanah di New York City, rasanya seperti malam di Kalkuta. Mereka punya yang namanya Amtrak. Tapi saya bilang, gimana kalau disebut Amcrap aja? Saya di Kingston, New York. Ini ibu kota pertama negara bagian New York, pemukiman Belanda ketiga. Dari sini, kalau saya nyetir, sekitar 4,5 jam ke Montreal. Teman saya baru aja nyebrang sungai dari tempat yang namanya Rhinecliff. Dia naik Amcrap dari Rhinecliff ke Montreal, 10 jam perjalanan, satu arah. Gila kan? Negara ini membusuk di depan mata kita. Coba pergi ke Tiongkok atau ke Jepang. Di sana nggak begitu. Jalanannya bum 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 bum, mulus, cepat, efisien. Sementara di sini, inci fakits de gourd courts ma antitha. Jadi dari manis berasal. So where is this coming from? Where did America take a turn to deindustrialization, to the degrading of all of the infrastructure? And as Jimmy Dore usually says, under every bridge you've got homeless and they don't even fix the bridges anymore. When did that happen? Because once upon a time there was an America that actually wanted to work. And of course, the first large railway networks were all built in America, and then that thinking went away. And I have friends. Dan banyak teman saya bilang, berawal dari proses finansialisasi ekonomi. Menurut Anda, di mana letak kemunduran itu sebenarnya? it's again, just to make this clear. Sekali lagi, biar jelas ya. Waktu masih muda, saya pernah jadi asisten sekretaris Senat Negara bagian New York. Saya juga pernah kerja di kampanye politik besar di Westchester County, yang merupakan daerah terkaya di Amerika. Saya bahkan merancang dan mengajar mata kuliah di Universitas St. John's tentang politik Amerika dan teknologi kampanye, cara menjalankan kampanye politik. Saya pernah mengadakan acara brunch bersama Ronald Reagan waktu saya berusia 30 tahun bersama 16 anggota Dewan Direksi kami. Saya pernah bergaul dengan Presiden, Perdana Menteri, dan Pangeran. Tapi semua itu, menurut saya, adalah sindikat kejahatan. Mereka orang-orang sombong yang rendah moral, dan ada di negara manapun, termasuk dekat dengan Anda. Paham? Coba saja lihat ke Inggris. Kamu suka Starmer yang, menurut saya, sudah kehilangan akal itu? Atau Macron, si penipu ulung? Atau Merz di Jerman? Lihat saja hasil survei mereka. Jeste punya tingkat dukungan di bawah 20%. People, they're under 20%, all three of them. Hey, just a very quick note. The best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. Yeah, but Merz is such a wonderful example. Ya, tapi Merz itu contoh yang luar biasa. Dulu dia memimpin BlackRock di Jerman. Maksud saya, itu langsung terhubung dengan sindikat kejahatan uang, seperti yang kamu bilang. Dan dia berhasil naik ke puncak rantai kekuasaan politik. Dan sekarang, dia pada dasarnya akan bertanggung jawab membawa Eropa menuju perang besar-besaran dengan Rusia. Bagaimana bisa elit yang sudah mengakar seperti ini, akhirnya menguasai negara-negara yang dulu punya kebijakan luar negeri yang masuk akal? Again, you ask me why the United States is rotten. Sekali lagi, kamu tanya kenapa Amerika Serikat sedang membusuk. Coba lihat salah satu sampul majalah Trends Journal kami beberapa minggu lalu. China mengalahkan AS. Dan kami tulis kata mengalahkan dengan permainan kata dari nama Trump. TRUMP. Bisnisnya China adalah bisnis. Sedangkan bisnisnya Amerika adalah perang. Ya, betul. Oke, saya tumbuh besar. Umur saya sama dengan Trump. Saya besar di masa perang Vietnam.
Saya juga dapat penundaan wajib militer, sama seperti dia. Tapi saya memulaikan yang disebut Occupy Peace, dan setiap tahun saya ikut dalam aksi damai. Saya tahu persis. Ada seorang tokoh bernama Smedley Butler. Ya, perang itu bisnis kotor. Perang itu bisnis kotor. Betul. Dia terus menegaskan, perang itu bisnis kotor. He goes on to say, war's a racket, it always has been. Selalu begitu. Mungkin ini yang paling tua, jelas paling menguntungkan, dan pasti yang paling kejam. Satu-satunya yang berskala internasional. Satu-satunya di mana keuntungannya dihitung dalam dolar, tapi kerugiannya dihitung dalam nyawa. Paham kan? Amerika menghancurkan dirinya sendiri dengan semua perang ini. Hei, kalian pilih saya jadi presiden? Saya janji saya nggak akan memulai perang. Saya akan menghentikan perang. Oke? Saya Trump. Saya ngomong apa adanya. Hei, saya balik ke bulan Februari lalu ya. Saya akan potong anggaran pertahanan sebesar $0,5 triliun, oke? Oh, tidak. Sekarang tahun ini malah mau dinaikkan $0,5 triliun. Tapi di sini kita punya kontradiksi. Karena untuk berperang, kita butuh basis industri yang bisa mendukungnya. Sementara Amerika Serikat justru mengosongkan basis industrinya sendiri. Dan pada dasarnya memastikan bahwa kapasitas itu berpindah ke Tiongkok dengan sangat efisien. Jadi apakah ini berarti sistemnya sendiri yang bermasalah? Seperti yang dikatakan Marx dulu, para kapitalis akan menjual tali gantungan yang nantinya akan digunakan untuk menggantung mereka sendiri. Apakah doing at sebagiannya dengan inti kapitalis di Brambord? Dari seluruh dunia. Lihat, sebentar sebelum saya lanjut, ingatkan saya untuk melakukan itu. Tapi saya mau kembali dulu, sebelum saya lupa soal Tiongkok dan kejatuhan.com. Tiongkok akan memimpin dunia dalam bidang AI. Setiap tren lahir, tumbuh, matang, menua, lalu mati. Kamu nggak bisa menaruh semua uangmu di bayi-bayi yang baru lahir tahun 2022. Coba mundur ke tahun 2025, waktu DeepSeek muncul. Oh, DeepSeek? Ya, kamu lihat kan saham Nvidia turun sekitar $600 miliar dalam satu hari. Tapi kemudian naik lagi. Tiongkok akan memimpin dunia dalam AI. Dan AI adalah masa depan. Mau suka, mau tidak, ya begitulah kenyataannya. Jadi kalau kita mundur sedikit, kesanalah arah mereka. Kesanalah semuanya bergerak. Sekarang, kembali ke pertanyaan yang tadi kamu ajukan, yang saya bilang akan saya jawab. Kamu tadi? Kenapa kalau perang itu dianggap sebagai bisnis, dan perang adalah bisnis utama Amerika Serikat, sekarang justru Amerika Serikat terlihat gagal dalam bisnis utamanya sendiri? Lihat saja cara perang dengan Iran berjalan. Atau bagaimana Amerika Serikat sekarang mulai kehabisan amunisi dan rudal. Sistem kapitalis kemudian melahirkan kompleks industri militer yang menjual senjata dengan harga luar biasa mahal, tapi sebenarnya hanya memproduksi sedikit dari barang-barang itu. Begitu Ukraine beginning its system militaristic itu semua innas before the chemtilling. Have you? System that the United States has created. Why is that? Because again, it's the military-industrial complex. Karena, sekali lagi, yang menjalankan negara ini adalah kompleks militer industri. Dulu pernah ada seorang presiden bernama Dwight D. Eisenhower, Jenderal Bintang 5, Panglima tertinggi pasukan sekutu, dan presiden 2 periode. Dia pernah bilang, kompleks militer industri itu mencuri kejeniusannya para ilmuwan, keringat para pekerja, dan masa depan anak-anak bangsa. Dan sekarang, lihatlah kita. Saya benar-benar hancur hati melihat bagaimana negara ini membusuk. Kalian nggak tahu betapa sedihnya saya. Dulu orang-orang dari seluruh dunia ingin datang ke Amerika. Sekarang tidak lagi. Semuanya berantakan, gayanya hilang, suasananya juga hilang. Dan lagi, para politisi tetap saja politisi. Mereka itu sindikat kejahatan. Marx is berbeda sendiri. Is of small, that pesat raised the inim boat through orang seratus. Yep, again, going back, this is why I also want to mention. Ya, jadi kalau kita lihat lagi ke belakang, inilah alasan kenapa saya juga ingin menyinggung soal sistem yang sedang berjalan. Ini bukan cuma terjadi di Barat. Coba lihat apa yang terjadi di India. Oh, partai kecoa. Iya, Gen Z ya, Gen Z. Kenapa mereka nggak punya masa depan? Lalu di Nepal, apa yang terjadi? Mereka menggulingkan pemerintah.
Gen Z juga. Saya ini orang Bronx, New York asli ya, orang New York. Mereka milih seorang bernama Mandani. Nggak ada yang pernah dengar nama itu sebelumnya. Seorang Muslim di kota dengan populasi Yahudi terbesar di dunia, di luar Israel. Kenapa bisa begitu? Gen Z. Mereka bangkrut. Mereka kehabisan harapan. Revolusi Gen Z sedang terjadi. Karena kita sekarang ada di titik off with their heads, versi 2.0. Para miliarder makin kaya. Semua orang lain makin miskin. Mereka nggak punya masa depan. Waktu saya masih muda, di Amerika itu ada yang namanya toko kelontong, apotek, and istowoismo pekakas tokoismo. Ansing timprustais. Fish stores, clothing stores, all chains now. The big zone everything. The young people Yang besar-besar punya semuanya. Anak muda nggak punya masa depan. Mau kerja di mana? Di Walmart? Aku pikir aku bakal kerja di Home Depot. Lowe's lebih bagus dari itu. Apa? Kamu bercanda? Dulu tuh beda banget. Ya, waktu aku kecil, Tante Grace dan Paman Dominic punya toko ikan di Bronx. Paman Jimmy dan Tante Ed punya satu di Waterigo Park, Queens. Satu lagi di Jackson Heights, Queens. Paman Frankie dan Tante Ida, juga Paman Marinette Rose, punya toko ikan di Flushing. Nah, itu kelas menengah. Dan Paman Al punya toko daging di Bronx. Dulu memang begitu, sekarang udah nggak ada lagi. Yang besar-besar punya semuanya. Mereka nguasain seluruh negeri. Lihat aja pemilu. Hey, saya Elon Musk. Nih, $250 juta, oke? Hey, saya Mary Nielsen. Nih, tambah lagi beberapa ratus juta dolar, oke? Here's another couple $100 million, all right? So what is this leading to? What is the Jadi, trend? ke arah mana semua ini sebenarnya? Apa tren yang sedang terjadi? Kolonel Douglas McGregor mengatakan, dan dia yakin bahwa Amerika Serikat tidak bisa menghindari konflik kekerasan yang nyata. Apakah Anda sependapat dengan itu? Apakah pandangan Anda sama? Maksud saya, ini pasti akan berujung pada situasi di mana orang-orang turun ke jalan dengan amarah, membawa alat apapun yang mereka punya. And so on. Again, it's off with their heads 2.0. Lagi-lagi, ini seperti versi 2.0 dari penggal kepala mereka. Dan ini bukan cuma terjadi di Amerika Serikat. Ini sedang terjadi di seluruh dunia, revolusi Gen Z. Mereka nggak punya masa depan, mereka nggak punya apa-apa. Saya kenal seorang anak muda, sangat cerdas di bidang teknologi tinggi. Dia bilang, dia sudah mencoba lebih dari 1.000 cara untuk dapat pekerjaan di bidang itu, dan baru sekali dipanggil wawancara. Benar-benar menghancurkan. Devastating. Devastating realities for anyone below. Kenyataan yang menghancurkan bagi siapapun di bawah usia 25 tahun. Rasanya seperti ya, kamu nggak bisa. Terus apa yang kamu lakukan dengan ijazah SMA dan kuliah terbaik sekalipun? Tapi, bukankah seharusnya kita berharap bahwa orang-orang yang paling banyak mendapat uang dari sistem ini, yang paling besar keuntungannya, mereka punya alasan untuk berpikir, oke, setidaknya kita butuh tingkat kemakmuran minimum bagi orang-orang di kelas terbawah, supaya mereka nggak sampai memberontak. Karena ya, Kepulauan Cayman itu bukan tempat yang bisa dipertahankan, kan? Pemikiran seperti itu. Tapi sepertinya hal itu nggak ada di sini ya. Memang nggak pernah ada. No, it never has been. Normally, the billionaires. Mereka itu para miliarder. Dulu, di masa Eisenhower, pajak untuk orang-orang seperti ini bisa sampai 90%. Sekarang, mereka nggak bayar apa-apa. Nggak bayar sama sekali. Faktanya jelas. Tapi mereka malah dapat berbagai proyek dari pemerintah. Ini seperti sindikat kejahatan. Sekali lagi, nggak ada hubungan antara Wall Street dan Main Street. Dan ngomong-ngomong, semuanya berubah drastis setelah COVID. Dulu restoran di Hudson Valley, tempat saya tinggal, tutup jam 10 malam. Sekarang jam 9 sudah tutup. Jalanan sepi. Semua pemilik restoran yang saya kenal bilang bisnis mereka parah banget. Ada satu orang cerita, dulu setiap Jumat dan Sabtu, mereka bisa dapat penjualan sekitar 12 sampai 15 ribu dolar. Sekarang cuma 3 sampai 5 ribu. Satu demi satu sama saja. Berapa lama tenis bermash mo indo? Entepti nali, sesuatu yang narbuan sart sigidi, even it's no diingzing. Emocha street brang, sapi basa soam benab ita tho. Itu lath is a thirty prain. Ben, nun in the stat masabete ganti, spither glamishin bro. Yeah. When the market Kalau pasar jatuh, baru lihat itu cuma small.
Sebelum itu terjadi, stats menyembah. The last time the markets crashed badly in 2008. Waktu pasar benar-benar jatuh parah terakhir kali, tahun 2008, yang kita lihat adalah penyelamatan besar-besaran untuk orang-orang yang justru menyebabkan semua itu. Mereka yang melakukan kesalahan itu dengan ide ninja dan pemecahan berbagai kewajiban utang. Maksud saya, semua ide buruk itu, tapi semua orang yang terlibat malah diselamatkan. Dan begitulah cara sistem kapitalis ini bekerja. Menurut kamu, bukankah nanti akan sama saja? Trillion Rambos yang twin jema. Another $1 trillion down the money drain. It's not the capitalist system, it's a fascist system. Ini bukan sistem kapitalis, ini sistem fasis. Menurut Levy Institute di Bard College, Federal Reserve menyelamatkan para bankir yang menyebabkan semua ini. $29 triliun. Ya ampun, $29 triliun. Dan ngomong-ngomong, orang di Levy Institute di Bard College itu namanya Botstein. Dia salah satu orang yang terlibat dengan Epstein. Mereka baru saja menyingkirkannya. Tapi kembali ke topik ya, mereka akan melakukan apapun untuk menciptakan lebih banyak uang murah yang tidak didukung apapun dan dicetak tanpa dasar apapun. Utang sebenarnya di Amerika bukan $40 triliun, lebih mendekati 120 triliun kalau kita masukkan jaminan sosial dan semua hal lainnya. Dan kamu nggak perlu percaya sama saya, bahkan majalah Fortune juga membicarakannya. And you don't have to believe me, even Fortune magazine talks about it. So, they're going to now the importance of Jadi, mereka akan, yang penting di sini adalah, makin sering mereka melakukan ini, makin besar awal dari kematian dolar. Banyak negara di dunia sudah muak dengan hegemoni geopolitik dan keuangan Amerika Serikat, BRICS dan yang lainnya. Ini akan jadi akhir dari dolar. Artinya, makin dalam nilai dolar jatuh, makin tinggi harga logam mulia akan melonjak. Itu yang sedang kita lihat sekarang. Jadi ya, mereka akan menyelamatkannya lagi, pelonggaran kuantitatif. Siapa sih yang menciptakan omong kosong ini? Sekali lagi, saya sudah memprediksi tren ini. Kami bahkan sudah mendaftarkan nama domain The Panic of 08 sejak tahun 2007. The Trends Journal ada di situ. Kami juga memprediksi kehancuran.com pada musim gugur tahun 1999 dan bilang itu akan runtuh pada kuartal kedua tahun 2000. Saya juga sempat pikir semuanya akan jatuh lagi di tahun 2012. Tapi ternyata tidak. Mereka tidak mengajarkan pelonggaran kuantitatif di kelas ekonomi SAT 1 waktu saya kuliah pasca sarjana. Mereka akan membuat omong kosong apapun yang mereka mau. they'll make up any crap they want. Maksud saya, untuk menjaga agar tetap stabil, itu kan memang tugasnya The Fed ya. Tapi kalau sistem dasarnya sendiri sudah rusak, pada titik tertentu akan ada batas juga untuk apa yang bisa dilakukan The Fed. Dan saya rasa kalau saya paham maksud Anda dengan benar, Anda sedang mengatakan bahwa titik itu sudah semakin dekat. Yes, and it'll be worthless. Ya, dan itu bakal nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya sama sekali. Ya, ini bukan akan jadi depresi besar. Ini bakal jadi depresi terbesar dan terjadi di seluruh dunia. Oh, kamu lihat data yang baru keluar dari Inggris? Mereka punya PDB negatif di kuartal terakhir. Terus gimana dengan zona euro? Ya, mereka juga baru saja mencatat PDB negatif kan? Ini bukan stagflasi. Ini bakal jadi dragflasi. Ekonomi bakal terseret turun, sementara inflasi bakal naik. Jadi apakah Anda melihat perang di Ukraina, perang antara Ukraina dan Rusia, serta perang di Iran? Apakah Anda melihat semuanya dalam konteks itu? Apakah itu hanya pengalihan perhatian atau justru upaya, terutama perang di Iran, untuk membalikan keadaan dan menyelamatkan petrodolar atau semacam itu? Kalau ini tentang Iran, omong-omong, baru saja saat kita mulai siaran, mereka bilang Hezbollah dan Israel sudah sepakat untuk gencatan senjata. Ya, biasanya gencatan bagi Israel artinya lain berhenti menanhiu, seperti mereka tetap membunuh. Jadi ya, tapi lepas dari itu ya. Jadi ya, salah satu buku saya, Trend Tracking, waktu saya masih di Mega Trends dan Time Magazine, di situ saya ceritakan bagaimana saya jadi peramal tren ketika konflik Iran pecah di akhir tahun 70-an. Nah, disitulah saya jadi ateis politik.
Jimmy Carter, badut lain yang kasih kita mujahidin. Katanya kita harus hentikan Rusia supaya nggak menyingkirkan Taliban. Oh ya, dia juga yang kasih kita Osama bin Laden. Iya, orang itu. Orang yang deregulasi industri penerbangan, padahal dulu ada ratusan maskapai, dan sekarang cuma 4 yang menguasai semuanya. Oh, Jimmy Carter, yang juga memulai sistem perbankan antar negara bagian. Padahal dulu bank cuma beroperasi di dalam satu negara bagian, waktu Bank of America masih cuma ada di California. Bank of America was only in California, yeah, in the big that little slime ball. Ya, dan si Biggs itu, si licik kecil itu. Dan Brzezinski, ya ampun, biar dia busuk di neraka. Si pembunuh licik itu. Jimmy Carter pulang dari Iran, habis tahun baruan bareng Shah dan istrinya. Turun dari helikopter, semua anak kecil dengan seragam mereka memberi hormat. Dan Carter bilang, di sini Shah adalah pulau stabilitas di Timur Tengah. Di Bronx dulu orang bilang, omong kosong itu punya bunyinya sendiri. Saya bilang, ini bakal jatuh. Saya mulai main di pasar berjangka emas dan minyak. Saya pasang taruhan $5.000 di masing-masing. Dan pada tahun 80, nilainya naik jadi hampir $3,4 juta. With you, saya masih muda. Sim small breastman. Tapi begini yang sebenarnya terjadi. 99,99% orang sama sekali nggak tahu kalau Amerika Serikat dan Inggris pernah menggulingkan pemerintahan sah yang terpilih secara demokratis, dipimpin Mohammad Mossadegh di Iran, tahun 1953. Iya, karena Mossadegh berani bilang, hey, minyak itu bukan milik Anglo-Iranian Oil, yang sekarang dikenal sebagai BP atau Standard Oil, yang sekarang dikenal sebagai ExxonMobil. Itu milik rakyat Iran. Dan ternyata mereka nggak terima. Si bajingan kecil itu, biar saja dia membusuk di neraka. Winston Churchill, orang gemuk, jelek, perokok cerutu, yang memberi kita Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Mereka baru merilis telegram-telegramnya di pertengahan tahun 2000 antara dia dan Kermit Roosevelt, cicit Theodore Roosevelt, yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris memang bersekongkol untuk menggulingkan pemerintahan itu. Semua ada di telegram itu. Iya. Jadi waktu revolusi itu terjadi, saya tahu itu nyata. Sekarang kalau kita kembali ke soal perang, saya sudah menulis sejak saat itu. Kalau Amerika Serikat berperang melawan Iran, nggak ada kemungkinan mereka bisa menang. Iran itu sangat maju. Mereka bangsa Persia. Mereka maju dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan militer. Dan biar saya tegaskan 1000%, ada orang sok jagoan yang ngomong besar katanya, hey, kita punya militer terkuat di dunia. Padahal, kalian belum simsi perang sejak Perang Dunia Kedua. Dan perang itu pun, kalian nggak akan menang sampai persatuan Rusia. Kalian juga gak bisa mengalahkan Vietnam. Kalian cuma membunuh sekitar 3,5 juta orang di sana dan menewaskan kira-kira 250.000 anak muda Amerika plus jutaan orang yang keracunan Agent Orange. Kalian juga nggak bisa ngalahin Irak. Dan kalian menelan mentah-mentah omongan-omong kosong dari si kecil yang nggak berarti itu, si George Bush yang hidup dari nama besar ayahnya. Katanya, kita akan tangkap Osama bin Laden hidup-hidup. 92% rakyat mendukung perang di Afghanistan, perang terpanjang dalam sejarah Amerika, dan kalian tetap nggak bisa menang juga. Jadi, apa yang bikin kalian yakin bisa menang perang melawan Iran? Sekarang yang saya khawatirkan, mereka bakal beralih ke senjata nuklir. Now, my fear is they're gonna go nuclear. So you don't trust what just came out. Jadi, kamu nggak percaya dengan apa yang baru saja diumumkan. Ini bukan langkah untuk meredakan situasi. Ini cuma jeda singkat, semacam tombol pause supaya pasar tenang, biar bisa ambil untung, lalu balik lagi ke situasi semula. Maksud saya, sekarang ini justru saatnya beli semua saham dan apapun yang kamu mau, lalu tekan tombolnya, harga naik, dan cairkan keuntungan. Jadi begitu aja? Ya, begitu aja. That's it. Again, you know the Samson option. Kamu tahu kan soal opsi Samson? Opsi Samsonnya Israel. Mereka bilang, kalau mereka kalah, mereka bakal pakai senjata nuklir. Kamu sendiri yang bilang, itu memang ada. Saya nggak ngarang. Dan Netanyahu bakal melakukan apapun yang dia bisa. Pemilu akan digelar bulan Oktober, supaya tetap berkuasa.
Perdana Menteri Israel yang paling lama menjabat. Oh ya, ngomong-ngomong, anaknya ada di Miami. Saya hampir lupa dia nggak ikut berjuang di sana. Kan? Iya kan? Miami, I forgot he ain't out there fighting, right? Yeah. No. I mean, fighting is for the peasants. Nggak. Maksud saya, berperang itu urusannya kelas bawah, kan? Ya begitu. Kamu bilang sampai mati. Iya. Jadi coba jelaskan. Menurut kamu apa yang bisa dilakukan secara realistis? Maksud saya kita nggak bisa terus begini. Dan yang saya maksud dengan kita itu, pada dasarnya seperti yang disebut Richard Sakwa sebagai barat politik atau yang lain sebut barat kolektif, kumpulan sindikat kejahatan itu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan menghadapi mereka? What can we do against them? Number one, I tell people, one of the books I Nomor satu, saya sering bilang ke orang, salah satu buku yang pernah saya kerjakan, sudah lama sekali, bahkan sebelum topiknya populer, adalah Natural Healing di tahun 80-an. Intinya, bagaimana caranya supaya kita bisa berada dalam kondisi terbaik, secara fisik, emosional, dan spiritual. Kemenangan itu tidak ditentukan oleh mayoritas, tapi oleh kelompok kecil yang marah, gigih, dan bersemangat menyalakan api kebebasan di benak manusia. Itu kata Samuel Adams, salah satu bapak pendiri Amerika. Revolusi Gen Z ini sangat penting. Cara perubahan itu harus terjadi sekarang, dan memang bisa terjadi, adalah dengan menyatukan anak muda. Dan semuanya, benar-benar semuanya, lewat media sosial. Itulah cara dunia bekerja sekarang. Saya baca semua artikel yang bisa saya temukan di internet tentang bagaimana dan kenapa Mondani bisa mengalahkan si kecil Andy Cuomo. Bukan anak manja kesayangan ayah. Ayah saya itu Mario Cuomo. Iya, si badut sombong kecil itu. Media sosial, anak-anak muda. Ya, sekitar 80.000 orang keliling dari pintu ke pintu, bagi-bagi selebaran. Semua anak muda. Kamu harus menyatukan anak-anak muda, dan kamu harus menghidupkannya lagi. Saya percaya pada undang-undang anti-monopoli yang dulu dihapus oleh Slick Willie Clinton. Undang-undang Glass-Steagall, satu demi satu. Kita dulu punya undang-undang Robinson-Patman dan Sherman Antitrust, dan banyak lagi. Mereka menghapus semua undang-undang anti-monopoli itu, yang akhirnya membuat perusahaan besar menguasai segalanya. Kembalikan undang-undang anti-monopoli, dan pecah perusahaan-perusahaan besar itu. Put back the antitrust laws and break up the bigs. You know what frustrates me so much is that within political science. Yang bikin saya sangat frustrasi itu, di bidang ilmu politik dan ekonomi, sebenarnya sudah sangat dipahami bahwa kapitalisme yang dibiarkan tanpa batas akan berujung pada monopoli. Dari situ paling bagus pun jadi oligopoli, dan akhirnya sistemnya membusuk. Ini sudah jelas diketahui. Maksud saya, ada kegagalan pemerintah dan ada juga kegagalan pasar. Kalau dua hal itu nggak seimbang, ya sistemnya jadi berantakan. Dan yang terjadi sekarang, terutama di dunia barat, dengan arah kebijakan yang menghapus undang-undang anti-monopoli, lalu juga melemahkan undang-undang ketenagakerjaan, kita sebenarnya sedang menggali kubur ekonomi kita sendiri. Dan rasanya, saat itu sudah hampir tiba sekarang. Iya, saya bilang, saya benar-benar sedih melihat kemunduran negara ini. Negara yang saya cintai begitu dalam. Seperti yang sering saya katakan, saya ini siapa saya sekarang, karena saya seorang Napolitano yang lahir di Bronx. Kalau saya lahir di Altavilla Irpina, saya bukan orang yang sama. Dan omong-omong, saya punya 3 bangunan paling bersejarah di Amerika. Di Kingston, New York, saya pernah bilang, itu adalah pemukiman Belanda ketiga. Di sana ada lebih banyak bangunan batu dari masa sebelum Perang Revolusi dibanding tempat manapun di Amerika. Dan itu satu-satunya sudut di Amerika yang di keempat pojoknya ada bangunan batu dari masa sebelum revolusi. Dan saya punya 3 di antaranya. Saya beli bangunan-bangunan itu karena waktu itu saya hampir meninggalkan negara ini. Saya muak dengan politik. Itu sekitar tahun 2010. Kemanapun saya pergi, rasanya saya nggak mau tinggal di sana. Akhirnya semester selesai itu dan dijual. Saya langsung beli. Saya beli 2 Land Rover. Saya beli bangunan-bangunan itu karena konstitusi, yang ditulis tepat di seberang jalan dari tempat saya berdiri sekarang, dibuat untuk negara bagian New York, waktu Kingston masih jadi ibu kota. Inggris membakarnya habis setelah pertempuran Saratoga. Lebih dari 60% isi konstitusi Amerika diambil dari konstitusi yang ditulis di sini.
Dan saya beli bangunan-bangunan ini. Saya ada di sini. Karena inilah semangat sejati Amerika. Hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Maksudmu apa? Kebahagiaan itu sekarang dianggap kata kotor. Kebebasan, kamu nggak punya. Saya kasih tahu apa yang harus dilakukan. Hei, kamu dengar Trump kan? Saya bosnya. Saya bosnya. Ayo ke sini dan kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan. Ayo ke sini dan bilang ke saya, dasar gendut. Ayo ke sini dan paksa saya melakukan apa yang kamu mau. Kemana nyali rakyat kita? Sudah hilang. Sudah hilang. Ya, saya seorang Republik. Saya juga Demokrat. Saya liberal. Semua seraf. Pikir sih the worth. I'm a liberal. I'm a conservative. My mind is that big. I'm still in kindergarten. All right? Aku masih di taman kanak-kanak. Kamu benar, pasti sakit banget buat kamu. Pasti berat rasanya melihat semua ini dari tempat yang dulu menjual mimpi Amerika, ya kan? Iya, dan mimpi itu sudah lama hilang. Betul. Jadi kalau kamu bisa kasih nasihat buat anak muda, buat generasi Z, dan bilang ke mereka, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu ada di posisi mereka? Apa yang akan kamu katakan? How you would do it if you were in their shoes? What would it be? Learn trades. Again, get in the Pelajari best shape keterampilan. you can. Sekali lagi, jaga kondisi tubuh sebaik mungkin dan lakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk membuat keadaan jadi lebih baik. Ini salah satu buku saya. Semua yang saya tulis adalah favorit saya. What Zizzy Gave Honey Boy, kisah nyata tentang cinta, kebijaksanaan, dan jiwa Amerika. Dulu ada acara TV berjudul Everybody Loves Raymond, dan aktrisnya Doris Roberts yang berperan sebagai ibu. Peran utama terakhirnya adalah memerankan bibi saya. Saya nggak tahu apakah kamu bisa lihat ini, tapi ini foto pernikahan orang tua saya. Bisa kelihatan. Tahun 1934, masa puncak depresi besar. Lihat deh, seperti apa penampilan mereka. 1934, the height of the Depression. Look what they look like. My father worked in a fish store. They were labor. Ayah saya dulu kerja di toko ikan. Mereka itu buruh. Mereka kerja di pabrik. Lihat mereka. Lihat keluarga Bezos. Lihat Musk. Lihat Gates. Lihat seperti apa para miliarder itu sekarang. Mereka kelihatan berantakan. Gates, Zuckerberg. Lihat mereka. Dulu itu Amerika. Sekarang sudah hilang. Hilang. Dulu mereka orang yang penuh cinta, tapi juga petarung. Mereka punya semangat. Saya cuma bilang apa adanya. Saya lahir setelah perang tahun 1946 di Bronx. Zaman yang benar-benar berbeda. Saya lahir prematur. Pulang ke rumah, saya sering menangis. Kakak perempuan saya tingginya lebih dari 175 cm. Kakak laki-laki saya lebih dari 180. Waktu saya umur 6 atau 7 tahun, saya pulang ke rumah sambil menangis. Ayah saya tanya, "Kenapa kamu nangis?" Saya bilang, "Saya dipukuli." Dia bilang, "Kamu nggak boleh pulang sambil nangis." Lalu dia pergi begitu saja. Sejak itu saya jadi yang paling tangguh, padahal saya yang paling kecil. Tapi saya juga yang paling cepat. Saya terus maju. Saya sudah mengajar bela diri jarak dekat selama bertahun-tahun. Kamu belajar jadi petarung dan juga jadi orang yang penuh cinta. Dan sekarang itu semua hilang. Gak ada lagi semangat berjuang, gak ada lagi kasih. Hati saya hancur melihat apa yang terjadi dengan negara ini. Breaks my heart to see what's happened to this country. Do you have any hope that Apakah Anda masih punya harapan bahwa mungkin dari keberhasilan Tiongkok, keberhasilan negara lain, dari Asia, dan dari berbagai tempat baru di dunia, kita bisa menemukan semangat baru tentang bagaimana menjalankan perekonomian dan bagaimana membangun sistem yang tidak melahirkan sindikat kejahatan seperti ini? Sekali lagi, kita harus menghidupkan kembali undang-undang anti-monopoli yang dulu pernah kita miliki. Betul. Dan undang-undang itu sudah mereka hancurkan. And they slaughtered them. And again, Dan sekali semua, stay, sing sam tuwag hambay sebuah bangkitan stinkt. is a renaissance. Think back. Coba pikir lagi. Menurut kamu, Amerika bisa melakukannya? Bisa nggak negara ini memperbarui dirinya sendiri dengan dorongan dari generasi Z membentuk kembali Amerika? invent America? Yep. But you need the money to do it. Ya, betul. Tapi kamu butuh uang untuk melakukannya. Dulu keluarga Medici yang mewujudkannya setelah wabah hitam. Di Italia waktu itu, ingat ya, ini akhir tahun 1300-an, mereka biasa bilang alla Romana et al antica, artinya dengan cara orang Romawi dan orang kuno untuk menggambarkan kualitas karya mereka.
Dan tadi aku tunjukkan foto bibiku, seperti itulah rupa orang-orang mereka. Kita harus menghidupkan lagi semangat itu. Musik dulu adalah ekspor terbesar Amerika, mulai dari ragtime, swing, big band, rock and roll, R&B, sampai Motown. Dan sekarang, ya, seperti yang tertulis di Alkitab versi King James, katanya orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Tapi mereka salah aja. Yang mewarisi bumi itu para kutu buku. Musik sintetis yang gak ada jiwanya. Boom, 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 boom. Aku pergi ke restoran bagus, dan yang keluar di kepalaku cuma omong kosong itu. Ngomong-ngomong, waktu... Saya nggak mau jadi pelayan kalau itu terjadi. Saya cukup yakin kau nggak lagi menahan diri. Iya, saya bilang, ini saya penyiasan. Atas saya, kipu-simpu sebang kamu. It's infection bigot. Dan kebangkitan usia pugata to greenol uang. Seni penting, tapi uang tetap dibutuhkan supaya semua ini bisa terwujud. The money needs to make that happen. The art and the culture's there. You need the dough to make Seni dan budaya itu sudah ada, tapi kamu butuh dana supaya semuanya bisa terwujud. That's how it happened the last time. Dan memang begitu juga yang terjadi waktu itu. Saya punya pacar Prancis yang luar biasa, namanya Marie Pierre. Bahkan kakaknya François adalah pengawal pribadi Jacques Chirac dan Mitterrand. Guru bela diri jarak dekat saya, John Perkins, semoga dia tenang di sana, dulu sering ke Palisades dan berlatih bersama mereka. Dan Marie Pierre, seorang seniman hebat, sering bilang, "Sneas hawam manpok wims mis befath en spesimpulums kan youth." Intemfrat steinith. I agree with that 1,000%. The way back through the arts and culture in order Jalan untuk bangkit kembali adalah lewat seni dan budaya, supaya bisa menciptakan kebangkitan baru di bidang politik dan ekonomi, untuk memperbaiki hal-hal yang salah dalam masyarakat yang sudah rusak sampai ke akar. Gerald, terima kasih banyak atas pandangan yang sudah kamu bagikan di sini. Kamu benar-benar seorang pemikir yang penuh semangat. Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan kepada para pendengar saya? Sesuatu yang menurutmu belum sempat kita bahas? If we get through the maze posisi tasking. do you think it's still important to understand where we are at? Yeah, the other thing is important too is you're seeing the Ukraine. Ya, hal lain yang juga penting adalah, kita melihat perang di Ukraina makin meningkat. Mereka mengebom Moskow. Dan omong-omong, di Trends Journal kamu dulu, kamu lihat betapa senangnya orang ini. Itu adalah kudeta yang dilakukan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Viktor Yanukovych yang terpilih secara demokratis di Ukraina pada tahun 2014. Dan banyak orang sama sekali nggak tahu soal itu. Saya khawatir perang-perang ini akan terus meningkat. Dan kita sudah melihat tanda-tandanya sekarang. Saya juga khawatir akan ada serangan ke pembangkit nuklir atau sesuatu seperti itu. Dan lagi-lagi penggunaan senjata nuklir. Kita butuh perdamaian. Jadi, kekhawatiran terbesar saya adalah tidak akan ada kesepakatan damai dalam perang Iran. Israel akan melakukan segala cara untuk terus memperbesar konflik itu. Dan saya juga khawatir tidak akan ada kesepakatan damai di Ukraina. Karena stang terus membrang kespidet untuk drone dan melanjutkan perang. Oke, you've sworn in. Purpose you. Keep the war going. I Those are my concerns. was in Russia just last week and Saya baru saja berada di Rusia minggu lalu, dan saya bisa bilang, orang-orang Rusia sedang marah. Mereka benar-benar marah dengan semua eskalasi yang terjadi. Mereka sedang memikirkan dengan sangat serius apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka juga mendengarkan dengan serius ketika orang Eropa berbicara tentang memecah Rusia atau membawa perang sampai ke Moskow. Dan hari ini saja ada lagi artikel di New York Times yang bilang, seolah-olah Ukraina dan Eropa sangat bangga bisa membawa perang ke Moskow. Nah, coba tebak, apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak akan menyerah. Dan mereka akan menyalahkan lagi kebijakan yang sama, yang sudah gagal itu. Jadi saya tidak tahu. Maksud saya, situasinya sekarang sangat-sangat berbahaya. Benar-benar berbahaya. it's very dangerous. It's extremely dangerous right now. Very dangerous. World War III is already Sangat berbahaya. Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Hanya tinggal menunggu sesuatu yang membuatnya resmi. Coba lihat ke belakang. Kalau Napoleon berangkat dari Polandia dengan 240.000 pasukan dan kembali hanya dengan 10.000 setelah menyerang Moskow, kalau Jerman saja tidak bisa mengalahkan mereka, apa yang membuat berpikir orang lain bisa? if the Germans couldn't Itu konyol.
Mereka tidak akan menang, tapi banyak orang akan mati. What makes you think anybody Saya else is tahu. gonna beat them? Banyak sekali orang. It's ridiculous. Oh, menis innuence of peace. I know. Oh, they only killed what? How many millions? What, by 25 million in World Berapa War II? juta? Apa? Sekitar 25 juta di Perang Dunia Kedua? 27 juta warga Soviet. Ya, 7 juta diantaranya tentara, 20 juta warga sipil. Betul. Dan tahu nggak, mereka masih ingat. Orang Rusia masih ingat tentu saja. Dan lagi mereka tidak akan, entah kenapa, orang Jerman sekarang merasa mereka ada di sisi yang benar dari sejarah. Saya benar-benar nggak tahu bagaimana bisa ada yang percaya itu benar. Maaf, it's step for Westen step through theory. It's a ridiculous situation. Well, again, America thinks you hear the crap coming out of Baik, sekali lagi. Amerika berpikir, kamu dengar omong kosong yang keluar dari mulut Trump dan para pendukungnya tentang bagaimana kita punya militer terkuat di dunia. Tapi kalian belum menang perang sejak Perang Dunia Kedua. Jadi apa maksudnya itu? Biar jelas 1000%, saya punya satu lagi buku saya. Judulnya Trends 2020, dan itu jadi buku terlaris internasional. Mereka mengundang saya ke Virginia Military Institute, tempat paling bergengsi, waktu itu tahun 2000. Kamu tahu kenapa? Karena saya menulis tentang peperangan di milenium baru. Waktu itu belum ada drone. Saya bilang, semua tank, pesawat, kapal, semuanya itu barang yang nggak berguna. Revolusi internet baru saja dimulai, sekitar 9 tahun sebelumnya. Saya bilang, perang di masa depan bakal sangat berbeda. Saya bilang semua itu cuma buang-buang uang, buang-buang waktu. Dan faktanya, ya itu dia. Sekarang kita ada di era peperangan milenium baru. Dunia sudah benar-benar berubah. Dan saya khawatir ini bisa menghapuskan umat manusia. Ya. Kita tidak hidup dalam keadaan damai. Itulah risikonya. Karena kita sendiri yang bisa membuatnya terjadi. Kita tidak butuh asteroid, dan kita juga tidak butuh bencana alam apapun. Kita bisa melakukannya sendiri. Dan kalau ini terus berlanjut, bisa saja kita menuju ke arah itu. Banyak orang-orang yang sangat serius, termasuk dari Bulletin of Nuclear Scientists, benar-benar sangat khawatir tentang hal ini. Sampul Trends Journal minggu ini, orang bisa langsung ketik Trends Journal, nanti kelihatan seperti apa, menampilkan Musk pakai kaos bertuliskan Occupy Mars. Nah, saya sendiri, seperti yang saya bilang, mengadakan aksi Occupy Peace. Saya pakai kaos Occupy Peace yang tulisannya Occupy Peace. Dan saya bilang, para miliarder itu nggak peduli sedikit pun soal perdamaian. Jadi gimana? Occupy Mars? Mending Occupy Hell. Occupy Mars, occupy hell. Satu hal yang nggak saya pahami, dan mungkin ini tanda kita terjebak dalam semacam spiral kematian sosial, adalah begini. Kalau planet ini hancur dan kita saling memusnahkan, bunker secanggih apapun nggak akan menolong. Karena pada akhirnya kita akan kelaparan juga. Jadi maksud saya, ya itu dia kan? Bahkan orang-orang seperti Musk dan Bezos pun pada akhirnya akan mati juga di bunker kecil mereka setelah semuanya berakhir. Tapi ya, disitulah letak ketidakrasionalannya. Manning, I know. Again, they're narcissistic, arrogant people. Lagi-lagi, mereka itu orang-orang yang narsistik dan sombong. Ngomong-ngomong, salah satu dari mereka, Warren Buffett, anaknya, Peter Buffett, lewat Novo Foundation-nya, dulu nyewa rumah saya di nomor 1763, Dr. Jensen. Saya sering ngadain acara damai di sana, tapi dia nggak pernah kasih saya speser pun buat perdamaian. Padahal saya pemilik rumahnya. Dia bahkan nggak pernah nyapa saya. Saya ini cuma orang kecil dari Bronx. saya tadi janji mau selesai dalam 45 menit, tapi satu hal terakhir, karena Anda orang yang tepat untuk ditanya soal ini. Kenapa ya? Kita bisa punya yang namanya kompleks industri militer, tapi nggak bisa punya kompleks industri perdamaian. Padahal banyak sekali orang yang diuntungkan dari perdamaian. Banyak banget. Mayoritas besar orang justru akan sangat diuntungkan kalau ada perdamaian. Tapi kita nggak bisa secara sistematis menghasilkan uang dari situ. Kemarin kuiu, postikid tuar memanage itu. Saya bilang begini, kalau para miliarder itu mau kasih dana, mungkin saya udah nggak jalanin Occupy Peace lagi.
Setiap kali saya adain aksi, semua biayanya keluar dari kantong saya sendiri. Sekitar $30.000 cuma buat keamanan dan peralatan, termasuk alat perekaman, dan masih banyak lagi. Tahun lalu, saya sempat adain satu acara. Ada Judge Napolitano, Scott Ritter, Joe Loria, Roger Waters. Mereka siaran langsung lewat podcast. Saya ngajarin orang-orang di sini. Mungkin cuma 150 orang yang datang. Tempatnya aja panti jompo. Tanpa dukungan, nggak mungkin bisa jalan. Saya benar-benar kecewa. I'm heartbroken. Yeah, but that's the Ya, tapi itu pertanyaan saya. Gimana caranya kita menghasilkan uang dari aksi damai? Gimana kita bisa dapat keuntungan dari perdamaian? Karena kalau itu bisa dilakukan, pasar pasti akan mengurusnya sendiri. markets will take care of it. So we haven't found Again, out the that- billionaires. Lagi-lagi, para miliarder. Saya sudah bilang, Peter Buffett nggak pernah kasih saya sepeser pun demi perdamaian. Saya ini pemiliknya, iya. Dan saya bersyukur ayah saya nggak ngasih saya uang. Mereka ngasih saya segalanya, yaitu siapa saya sekarang. Mereka itu cuma sekelompok anak manja yang dibesarkan ayahnya, dengan sikap yang buruk. These boys with bad attitudes. Good, Gerald. Baik, Gerald, terima kasih atas pidato kamu yang sangat bersemangat. Saya harap saya bisa menghubungi kamu lagi kalau nanti saya punya pertanyaan. Saya akan sangat senang melakukannya. Oh, thank you so much for what you're doing and the knowledge. Terima kasih banyak atas apa yang kamu lakukan, atas pengetahuan yang kamu punya, dan hal-hal yang kamu sampaikan. Kamu itu orang yang langka, bro. Nggak banyak orang tahu apa yang kamu tahu, atau berani ngomong seperti kamu. Dulu, saya sering diundang ke acara Oprah, The Today Show, Good Morning America, semua acara besar. Tapi saya akhirnya di blacklist dari semuanya, karena saya menentang perang. Terima kasih untuk itu. Terima kasih banyak. Thank you for that. Thank you for that. I mean, at the end of the day, it's because people. Maksud saya, pada akhirnya, karena orang-orang seperti Anda, saya masih punya harapan pada kemanusiaan. Dan sebenarnya, semua orang yang mendengarkan kita ini, kita seperti satu komunitas. Yang perlu kita lakukan hanyalah meyakinkan para pengusung perang itu. Mereka berusaha memecah belah kita, antara kiri dan kanan, kaya dan miskin, dan seterusnya. Padahal yang perlu kita singkirkan itu mereka, bukan sesama kita. Jadi, terima kasih juga atas kerja Anda. NSC Mank Siwak Eminimrang Sipe. Grelt Selenti. Nithisen and our thief to through thing, kispithis kois bawa. Nimang keep a note as what fall. Your books below. Thank you so much for your time today. Kami see.